berhenti satu titik, karena membangun kampung harus secara holistik. Jadi semua aspek kehidupan harus tersentuh di situ. Nah, dari kolaborasi dengan unsur pemerintah dan instansi lainnya, baik itu swasta, juga alhamdulillah ada supportnya dari situ. Dan sampai saat ini ya semua fasilitas yang ada itu banyak sekali. Jadi dari rawa-rawa, semak belukar kita jadikan semua untuk kebaikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Sobat Terbang, kembali lagi dengan kami di podcast DP3AP2KB Terbang, Terbaik dan Membanggakan. Perkenalkan dengan saya Mayang Afitri Haryanto selaku PKB Kota Tangerang. Sobat Terbang, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa hebatnya. Beliau adalah seorang abdi negara yang mana juga menjabat sebagai Ketua Kampung KB di salah satu kecamatan di Kota Tangerang. Beliau bernama Slamet Haryanto. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Bapak Nanang. Siap. Pak Nanang, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sebelumnya namanya itu sebetulnya Slamet Haryanto ya Siap. Pak ya. Tapi biar lebih akrab kita panggilnya Pak Nanang aja ya Pak ya. Pak Nanang, Bapak itu seorang TNI, tapi Bapak juga mendalami dalam organisasi juga ya Pak ya. Dan lebihnya juga Bapak seorang ketua Kampung KB nih Pak ya, Kota Tangerang. Yang mana Kampung KB-nya ini sudah menjuarai tingkat nasional, betul Pak? Alhamdulillah. Nah, gimana sih Pak kira-kira ceritanya nih, sejarahnya sampai bisa ke tingkat nasional, dari terbentuknya sampai di titik kejuaraannya, bisa ceritakan nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebenarnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bintara Pembina Desa, itu merupakan udah kewajiban saya sebenarnya dalam membina lingkungan atau bina desa. Nah, itu saya sikapin dengan fenomena saat ini, dengan pengajuan zaman. Tentunya kalau kita nggak bijak, nggak arif dalam berbagai fasilitas yang ada pada zaman saat ini, tentunya akan berdampak negatif. Nah, disitulah saya berinisiasi karena kampung Jimpitan itu semula memang daerahnya kurang nyaman, kumuh, dan cenderung sifat warganya itu individualis karena warga banyak kan mayoritas memang dari pendatang. Dan disitulah saya rajut nilai-nilai Pancasila itu biar tumbuh dan berkembang sesuai apa yang para leluhur budaya luhur bangsa dahulu. Bisa kita, kalau orang Jawa diuri-uri budaya tersebut. Makanya saya ajak warga Kampung Jimpitan, saya inisiasi tepatnya pada tanggal 4 Februari 2019, dan semula saya adakan program Jimpitan Berkah. Nah, disitulah warga saya ajak sama-sama punya empati, peduli terhadap nilai-nilai kebaikan. Dari berbagai macam suku itu, yaitulah bentuk kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau emang kebinekaan itu sebenarnya kan suatu anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalau kita sama-sama saling bersinergi, tentunya akan berdampak dalam kehidupan kita, apapun programnya akan berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah dari program Jimpitan Berkah itu saya manfaatnya itu satu, untuk sedekah sosial kemanusiaan. Kayak ada warga kita yang meninggal, yang sakit, itu kita donasikan dari Jimpitan Berkah. Dan yang kedua, manfaatnya sebagai sedekah bumi, yaitu untuk penataan lingkungan. Jadi semua kaitan pembangunan,
itu dari Jimpitan Berkah. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu dari unsur OPD SKPD Kota Tangerang pada support dengan Kampung Jimpitan. Dan sampai saat ini kita selalu kolaborasi karena kampung merupakan miniatur bangsa yang harus kita jaga dan kembangkan inovasi-inovasi yang ada. Dan alhamdulillah sampai saat ini inovasi itu kita nggak berhenti satu titik karena membangun kampung harus secara holistik. Jadi semua aspek kehidupan harus tersentuh di situ. Nah, dari kolaborasi dengan unsur pemerintah dan instansi lainnya, baik itu swasta, juga alhamdulillah ada supportnya dari situ. Dan sampai saat ini ya semua fasilitas-fasilitas yang ada itu banyak sekali. Dari rawa-rawa, semak belukar kita jadikan semua untuk kebaikan masyarakat, untuk mengembangkan, intinya membangun suatu kampung itu membangun kesejahteraan bagi warga kita. Oke, nah kalau di namanya sendiri nih ya Pak ya, kan di situ Jimpitan KB2 ya Pak ya. Itu apa sih Pak? Kan sudah kampung KB nih, tapi itu ada Jimpitan KB2. Nah, kepanjangannya apa? Sebenarnya kampung Jimpitan itu awal mulanya bukan itu sebenarnya. Apa tuh Pak? Darul Irsyad, dari kesepakatan warga. Cuma karena dari program Jimpitan Berkah itu, dari unsur SKPD OPD Kota Tangerang nyebutnya Jimpitan, Kampung Jimpitan lah. Akhirnya dengan sendirinya beralih ke Jimpitan. Dan Jimpitan itu akhirnya saya panjangin dari kepanjangan dari kata kalimat KB2 Jimpitan KB2 itu. Jadi indah membutuhkan perjuangan istiqomah. Jadi Tuhan akan ngabulkan, KB2-nya kompak berbagi berkah. Nah disitulah kalau terjadi suatu lingkungan masyarakatnya guyup rukunnya kuat, gotong royongnya kuat, insya Allah program apapun akan terlaksana dengan baik. Iya betul. Nah kalau di Jimpitan sendiri itu kan berarti kan berbagi ya Pak ya, berbagi. Dimana berarti saya waktu itu pernah lihat masing-masing rumah warga tuh naro kayak kaleng ya Pak ya di depan rumah itu untuk menaruh uangnya gitu. Nah itu biasanya siapa tuh ya Pak yang ngambil gitu, yang ngambilin uangnya? Kalau misalnya warga itu sudah taruh uangnya, berarti dari guyup rukun dari warga sendiri untuk ambil uangnya atau gimana? Atau kalau untuk pengambilan Jimpitan Berkahnya itu memang kita jadwalkan. Jadi semua warga itu biar sama-sama punya rasa kepedulian, cinta kasih terhadap sesama, dan itu juga kalau patroli biasanya itu kan ba'da isya. Jadi bisa anjang sana ke masing-masing warga, ya, Pak, sama-sama peduli. Misalnya dengan anjang sana itu kan tahu, oh saudara kita warga di sebelah sini, oh begini kondisinya, oh lagi sakit. Itu segala konfirmasi ke saya, biasanya langsung saya ini ke bendara, dan bendara akan mencairkan donasi pada yang membutuhkan. Nah kalau program-program yang sudah terlaksana nih Pak, kira-kira apa aja sih di Kampung Jimpitan? Alhamdulillah program-program yang sudah terlaksana di Kampung Jimpitan itu banyak sekali, karena dari unsur OPD Kota Tangerang juga mensupport kita, selalu memberikan pelatihan dan segala macamnya, itu sangat care kepada Kampung Jimpitan. Alhamdulillah sampai saat ini ya terus kita bergerak maju. Di situ juga kan ada kayak KWT ya Pak ya. KWT-nya itu biasanya menanam apa tuh Pak di para ibu-ibu PKK-nya? Kalau KWT itu untuk ketahanan pangan. Di situ ada sistem, ada dua, ada hidroponik dan konvensional. Dan itu juga alhamdulillah disupport dengan DKP Kota Tangerang, dan kita juga
selalu diberikan penyuluhan. Dan dalam pelaksanaan ke saya sendiri juga saya dorong pengurus itu tidak berhenti hanya menanam, mengurusin panen jual, tapi harus diinovasi karena untuk meningkatkan sisi ekonomisnya. Jadi olahan, ntar kan berkembang tuh. Jadi misalnya dijual hanya sekian, akhirnya bertambah dari nilai jualnya. Dan alhamdulillah selama 2 tahun sampai saat ini itu kita masalah sampah warga itu udah nggak kebuang keluar TPS atau TPA. Masuk ke bank sampah? Bank sampah kita kelola. Nah, dari hasil pengolahan itu diantaranya ada sistem memang 2 konsepnya. Ini konsep sedekah sampah, satunya nasabah. Yang seperti apa tuh Pak? Kalau konsep sedekah itu warga langsung memberikan di titik-titik strategis itu saya kasih berondong sedekah sampah. Nah, yang satu sisi ada untuk nasabah itu ya warga ngumpulin sampahnya itu kalau udah ini disetorin ke bank sampah. Nah, biasanya diambil itu ya namanya kebutuhan keluarga kan nggak tahu kita mendesak ya langsung udah dicairkan. Kita rubah masalah persampahan itu dosa kita tiap hari. Namanya hidup kita pasti ada sampah yang kita buang. Sama-sama kita jaga alam ini selalu harmoni. Dengannya insya Allah alam pun akan memberi sisi kebaikan bagi kita. Karena sendiri, apa? Kita hidup ini juga bergantung dengan alam. Betul Pak. Oke, kalau untuk bank sampah itu kan berarti didaur ulang di situ ya Pak ya. Nah kalau untuk KWT-nya sendiri tadi kan Bapak bilang nanti hasilnya dijual. Nah dijualnya itu perorangan ibu-ibu atau masuk ke dalam kelompok UPPKA kan ada nih Pak namanya kelompok UPPKA itu masuk ke dalam kelompok itu atau gimana? Kalau hasilnya masuk kelompok UPPKA, nah itu kalau hasil panen itu sebagian dijual, sebagian diberikan untuk warga yang kurang mampu, khususnya stunting. Dan kebetulan di samping KWT itu emang udah saya siapkan dasar di dapur stuntingnya. Nah di situ isinya satu paket lah, ini kebun gizi dan di sininya ada dapur stunting. Nah kalau untuk dapur stuntingnya ini Pak, itu di kampung Cimpitan itu dibuat dapurnya itu di rumah warga atau disiapkan sendiri tuh untuk proses pembuatan makanan ya? Kalau dahsyatnya itu bersebelahan, ini di lokus itu tuh, bukan di rumah warga. Emang dari inovasi kita itu satu lokus itu emang udah di situ, bukan terus ngerepotin warga yang lain. Pengurus langsung habis panen, misalnya mau bikin menu sehat untuk anak-anak, udah di situ. Nah, begitu. Oke, untuk lokus tadi lupa nih Pak ya, biar teman-teman sobat terbang juga tahu nih. Siapa tahu mau kunjungan, mau cari wawasan juga. Di mana Pak? Di kecamatan mana Pak? Kebetulan kampung KB Cimpitan KB2 itu terletak di RW 03, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang. Ya, walaupun lokasinya di RW ya Pak ya, tapi ini sudah masuk ke tingkat kelurahan ya Pak ya. Oke, sekarang kalau untuk kegiatan warganya sendiri tuh Pak, mungkin dari remajanya, lansianya, itu aktif nggak Pak? Alhamdulillah saat ini dengan pembinaan dari OPD Kota Tangerang, khususnya DP3AP2 KB, dengan ada yang PIK dan segala macamnya, ya alhamdulillah saya libatkan semua, baik itu dalam kegiatan Cimpitan, terus kegiatan bank sampah dan lain-lainnya, selalu saya dorong, saya edukasi, ini tuh besok Bapak berbuat ini untuk kalian dan penerusnya kalian. Ya, memberikan contoh ya Pak ya. Iya, kalian harus jadi generasi yang berakhlakul karimah, yang produktif untuk maslahatnya kehidupan. Nah, kalau dari remajanya sendiri aja udah mau ya Pak ya, berarti kan
jangankan orang tua yang memberi contoh gitu kan, kita yang sebagai orang tua aja jadi tercontoh ya Pak ya dari remajanya yang aktif gitu ya. Nah kalau remajanya nih Pak, selain kayak ikut gotong royong gitu, punya kegiatan sendiri nggak mereka seperti di Karang Tarunanya gitu untuk membangun nama Jimpitan itu supaya lebih maju lagi? Alhamdulillah dari Big Air ke Karang Taruna sebenarnya kan sama. Iya ya, itu juga sama. sebenarnya. Nah, itu ya emang sampai saat ini juga sama-sama kita bergerak, jadi seiring sejalan sambil kita dorong mereka, karena apa? Namanya kehidupan saat ini, anak-anak itu kan beda zaman dulu. Jadi kita kerasin, melintir, nah kita dorong. Kita misalnya mereka apa senengnya, nah kita fasilitasi supaya mereka seneng dulu dan mau bergerak. Iya, karena sekarang eranya sudah modern Beda, ya Pak ya. ya. Oke, sekarang kita ke inovasi mungkin ya Pak ya, karena kan yang masyarakat luar tahu nih, Kampung Jimpitan itu kan bisa sampai ke juara nasional karena punya inovasi yang unggul ya Pak ya. Nah inovasinya tuh yang seperti apa tuh Pak? Ada beberapa inovasi atau gimana? Kalau inovasi yang dulunya emang yang nggak layak ya tempatnya itu, kebetulan itu dari lahannya PLN, dan saya juga sangat terima kasih kepada PLN. Lahannya bisa kita manfaatin untuk pemberdayaan masyarakat. Nah untuk inovasi banyak sekali dari rawa-rawa dulu, kita dengan guyub rukunnya warga itu ya kita bisa bikin balai warga, taman bermain, sarana olahraga, terus sekretariat lengkap, terus KWT, terus ternak kambing, budidaya lebah, terus pengelolaan sampah itu secara mandiri, terus ada ini mandi rempah-rempah, dan semua berjalan. Ini saat ini yang lagi ini saya lengkapi dengan tim posko tanggap darurat. Nah itu TRC, lah di situ ada ambulan, ada sarpras pemadam kebakaran. Jadi kita ibaratnya miniatur dari pemerintahan yang terkecil ya di situ. Walaupun sebenarnya ininya kan skopnya udah kelurahan kan, Kampung KB Jimpitan KB2. Oke. Tadi ada mandi rempah ya Pak ya. Itu kalau mandi rempah itu ada ruangannya atau gimana? Kalau mandi rempah emang ruangannya kesekat-sekat itu. Kayak kamar mandi itu. Nah itu saya inovasi karena tujuan saya pemanfaatan dari tanaman toga. Dari tanaman toga. Tanaman toga biar nilai ekonomisnya ada lebih tinggi. Ya di situ tujuan saya ke depan menjadi kampung ekowisata yang layak kunjung. Otomatis kalau layak kunjung, otomatis dampak kesejahteraan bagi warga saya otomatis kan tumbuh otomatis. Pengunjung pasti jajan lah. Nah di situ ada mandi rempah, akan orang betah. Iya, dan sektor-sektor UMKM yang lain akan bergerak juga. Nah kalau mandi rempahnya sendiri itu Pak, itu maksudnya nantinya ya Pak ya, misalnya sudah jadi nanti para wisatawan datang itu satu tempat itu ada berapa kamar gitu, karena kan pasti kalau namanya wisata takutnya banyak nih nantinya gitu. Kalau misalnya kayak cuma satu, ngantrinya pasti banyak dong Pak. Itu pembangunannya udah sejauh apa Pak? Alhamdulillah saat ini ada 10 kamar, dan tinggal sebenarnya tinggal dapurnya. Nah, kemarin saya utamakan ini dulu, menyelesaikan masalah permasalahan sampah. Jadi biar selesai, karena dampaknya kan banyak di situ. Dari anorganik kita bisa pilah, kita bisa jual untuk tabungan para nasabah warga kami.
dan anorganiknya bisa kita untuk memperkuat sektor pertanian, antara lain bisa menghasilkan kompos, terus POC, lindinya itu untuk pupuk, terus pengelolaan pakai magotnya itu, magot itu bisa memperkuat sektor perikanan dan unggas. Nah, ini siklusnya jadi semua manfaat. Makanya kemarin udah ini dulu, pending dulu, utamakan ini dulu sama, karena ini kan urgent karena dampaknya. Oke, baik, kalau seperti itu menarik sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti sobat-sobat terbang di luar sana bisa melakukan kunjungan ya Pak ya untuk Amin, amin. Untuk memotivasi untuk membuat kampungnya sendiri itu menjadi seperti kampung jimpitan KB2. Nah, oke sobat terbang. Nah, kita minta tips and trick nih Pak dari Pak Nanang supaya teman-teman di luar sana bisa seperti kampung jimpitan KB2. Silakan Pak, tips and tricknya. Tipsnya dalam hal maslahat, jangan banyak pikiran, jangan banyak pertimbangan, kita harus kita percayakan bahwa perjuangan kita ridhonya Allah. Kita ada di sini hanya untuk berbuat maslahat bagi kehidupan. Kita harus gila, gali inovasi, langsung aksi. Gila, gali inovasi, langsung aksi. Mantap. Oke Pak Nanang, mungkin ini jadi motivasi kita semua ya Pak ya. Sama-sama. Untuk jadi motivasi dan inovasi ke depannya supaya kita juga bisa membangun perkembangan zaman di era globalisasi yang mungkin makin modern ya Pak ya. Ya udah, pokoknya sehat selalu Pak Nanang. Amin, sama-sama. Supaya bisa membangun kampung KB Jimpitan KB2 ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Walaupun sudah di tingkat nasional ya Pak ya. Oke, mungkin sekian ya Pak ya percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Tapi sebelumnya kita pamit dulu sama sobat terbang ya Pak. Siap. Oke sobat terbang, sekian podcast kami hari ini. Salam DP3P2KB. Terbang, terbaik dan membanggakan. Berencana itu keren. Bye.